warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian yang kita cintai, Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Juga selawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini bertepatan dengan malam Ahad tanggal 21 Safar tahun 1436 Hijrah, atau bersamaan dengan tanggal 13 Desember tahun 2014. Dan malam ini merupakan pengajian kita yang ke-236 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Amar Akbar SPDI. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
Terima kasih kita ucapkan kepada qori kita tadi yang telah bacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan qori kita tadi adalah juara 1 Dewasa Putra MTQ Kabupaten Langkat tahun 2014 tahun ini. Dan alhamdulillah malam ini ada jamaah kita yang berasal dari Setabat ini, ada rombongan. Dan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dengan pengajian Majelis Taklim Hati-Hati. Juga barangkali dari daerah-daerah lain, tapi alhamdulillah dari Setabat malam ini hadir dan mungkin menambah ilmu dan wawasan kita bersama nanti. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya adalah pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Iqbal Habibi. Pada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
Terima kasih ucapan kepada Al-Ustaz Iqbal Habibi yang telah memimpin pembacaan sholawat. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, malam ini narasumber kita ya, pembicara tunggal, narasumber tunggal. Jadi mari sama-sama kita membaca nanti dengan narasumber tunggal malam ini untuk lebih banyak bermuzakarah dengan Tuan Guru kita. Jadi setelah Tuan Guru kita nanti menyampaikan kajiannya nanti sekitar sambungan atau lanjutan kajian tauhid, baru nanti kita buka muzakarah atau diskusi dengan Tuan Guru kita. Dan untuk selanjutnya kita persilakan kepada Tuan Guru kita untuk menyampaikan kajiannya. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan dari Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya mujibas sa'ilin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, qari kita yang telah membacakan ayat-ayat Allah di hadapan kita bersama yang kita muliakan. Kemudian imam kita dan juga yang memimpin pembacaan sholawat Nabi yang kita muliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini penceramahnya satu orang, tidak seperti biasanya. Sebenarnya penceramah tunggal ini bukan kemauan saya, tetapi pengurus yang lain mengatakan biarlah satu saya Ustaz, karena pada malam ini seharusnya menyampaikan ceramah Dr. Damihan Al-Wari dari Malaysia. Jadi karena itu penceramah tinggal satu. Nanti bisa kita berdiskusi. Saya juga mengharapkan kerjasama ataupun jawaban-jawaban dari Ustaz yang hadir pada malam ini untuk lebih meriah diskusi kita pada malam ini. Dan pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita minggu yang lalu menyangkut masalah tauhid. Karena terjemahannya sudah selesai yang diterjemahkan oleh Tuan Guru kita Haji Muqtahir LCMA, dilihat saja pada halaman 2. Halaman 2 berbunyi, hanya saja didahulukan sifat wajib. Sudah? Hanya saja didahulukan sifat wajib karena mulianya. Baris ke-12 dari bawah, bukan dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja didahulukan sifat wajib karena mulianya, dan dibelakangkan sifat mustahil karena rendahnya, karena ia untuk menanggalkan. Edisi Arabnya ada di sini. Wa innama qaddamal wajib li syarafihi wa akhar mustahil, dan seterusnya. Hukum akal itu terbagi 3. Pertama,
mustahil. Ketiga, jaiz. Dalam susunan ini wajib, kemudian jaiz, baru mustahil. Sebenarnya nama itu pun kurang tepat. Kalau dinamakan hukum akal, wujub, jawaz, istihalah, itu hukum. Misalnya wajib, ada sesuatu yang dihukum dengan wujub, baru wajib. As-salatu wajibatun, salat itu wajib. Nama hukumnya wujub, nama hukumnya jawaz, nama hukumnya istihalah. Tetapi kadang-kadang orang sulit dengan itu, biasa saja wajib, mustahil, jaiz, atau wajib, jaiz, mustahil. Itulah hukum akal. Di dalam mempelajari ilmu tauhid ada juga dibicarakan hukum syarak. Ada wajib, haram, makruh, mubah, ada sunnah mandub. Untuk apa itu dipelajari? Supaya jangan terjadi kerancuan dalam pemakaian hukum itu. Misalnya wajib, wajib apa? Ada wajib akal, ada wajib syarak, ada wajib adat. Jadi itu dipelajari juga hukum syarak sedikit. Misalnya Allah Ta'ala wajib bersifat iradah, mustahil Allah Ta'ala bersifat karahah. Nah, karahah itu makruh di dalam hukum syarak. Tetapi karahah di sini bukan makruh, terpaksa, tergagah, namanya karahah. Jadi yang pertama sekali dimulai dengan wajib. Kenapa dia bukan wajib? Karena mulianya. Wajib itu mulia. Dan dibelakangkan sifat mustahil. Yang ketiga mustahil. Kenapa? Karena rendahnya. Karena ia untuk menanggalkan. Apa maksudnya itu? Perumpamaannya, yang wajib itu pasti ada, yang mustahil itu pasti tidak ada. Tidak ada, menanggalkan. Sama dengan sifat salbiyah. Allah wajib bersifat qidam. Karena dia bersifat qidam dikatakan qadim. Yang tanggal dan dia, tanggal darinya Allah Ta'ala. Mustahil punya permulaan, mustahil berawal, ditanggalkan semua. Lawan qidam, lawan baqa, lawan mukhalafah, lawan qiyamul ta'adasir, lawan wahdaniyah. Semua lawan sifat yang lima itu ditanggalkan. Maha suci Allah Ta'ala darinya. Allah Ta'ala tidak bersifat yang itu, tetapi dia bersifat qidam, baqa, mukhalafatul al-hawadith, qiyamul ta'adasir, wahdaniyah. Jadi semacam dia ditanggalkan. Terusnya wajib pasti ada, mustahil pasti tidak ada, dan pasti ada selama-lamanya, bukan sebentar. Selama-lamanya pasti ada, wajib. Selama-lamanya pasti tidak ada, mustahil. Misalnya kita dahulukan contoh, ada sekutu bagi Allah Ta'ala, selama-lamanya mustahil.
Allah Ta'ala tak punya anak, tak punya bapak, tak punya emak. Dalam keyakinan kita. Kalau keyakinan orang lain, terserah. Kita tidak membicarakan kepercayaan orang, kepercayaan Islam, iman kita bicarakan. Jadi Allah itu tidak punya sekutu. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada afal. Nah, berikutnya dan menetapkan lebih mulia, bukan lebih mulia itu mulia, salah ketiga, lebih mulia dari menanggalkan. Maksudnya wajib tadi pasti ada, pasti iya, sedangkan mustahil pasti tak ada. Nah, ada itu subut, menetapkan subut. Jadi yang subut itu lebih mulia dari nafi, ada lebih mulia dari tidak ada, atau wajib lebih mulia dari mustahil. Wajib lebih mulia dari mustahil. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dan pertengahannya sifat jaiz, sifat jaiz, karena padanya kemungkinan menetapkan dan menanggalkan. Kalau jaiz, sekali lagi, wajib pasti ada, mustahil pasti tidak ada. Jaiz bisa ada, bisa tiada. Nah, kalau begitu Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan dalam kitabnya Jawharatul Tauhid wajib lebih dahulu. Kenapa? Mulia. Kemudian jaiz. Kenapa? Jaiz itu ada juga sisi adanya, bisa ada, bisa tiada. Kalau wajib tadi ada, jaiz bisa ada, bisa tiada. Masih ada yang disebut adanya. Mustahil pasti tak ada. Jadi kalau begitu tepatlah kata yang dibuat oleh Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Laqani, susunannya wajib, jaiz, mustahil. Walaupun pada kitab lain wajib, mustahil, jaiz. Kita lihat di sini Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengikuti apa yang dibuat oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Sama-sama Ibrahim nama mereka. Baik. Sesungguhnya mereka mendefinisikan wajib dalam ilmu ini adalah ma la yatasawwaru fil aqli adamu, sesuatu yang tidak tergambar pada akal ketiadaannya. Sesuatu tidak tergambar pada akal tiadanya, berarti pasti ada. Dengan saya almarhum guru kita Dr. Lahmuddin Nasution MAG, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi afwan. Kalau Dr. Lahmuddin menjelaskannya bukan tergambar, ma la yatasawwaru fil aqli adamu, sesuatu yang tidak terupa, tidak terupa tiadanya, tak pernah tak ada. Nah, dibalik pasti ada, pasti ada. Itu namanya wajib, pasti ada. Nah, selanjutnya hal ini menimbulkan perkara besar sebagaimana pernah saya ceritakan di Kuala Tanjung. Terpisahlah masyarakat di sana, pecah menjadi golongan. Ada golongan wajib, ada golongan jaiz. Kalau bahasa kampung jaiz itu harus.
perkaranya mulanya kecil, duduk di kedai kopi. Jadi sedang minum kopi, ada yang menanyakan, kata mereka, sebetulnya apa hukum Allah Ta'ala menengok kita ini? Orang kampung. Allah melihat, benarkah Allah Ta'ala melihat mereka minum kopi itu? Benar. Apa hukumnya? Ada mengatakan wajib, ada mengatakan harus atau jaiz. Gara-gara itu pecah kampung itu. Persoalannya sampai ke pusat, sampai ke presiden. Hanya persoalan wajib dan harus saja, wajib dan jaiz. Sampai tak bersepinangan. Karena golongan wajib menganggap golongan harus itu, jaiz itu sudah kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa hukumnya itu? Begini, kita yang mengaji ini dilihat oleh Allah Ta'ala, betul? Apa hukumnya Allah Ta'ala melihat kita ini? Jaiz atau wajib? Nah, jadi tak ada kuat tajuk aja, bingung ada sini pun bingung juga. Udah lama kita mengaji. Wajib atau jaiz? Berarti dua pendapat sih. Ada bilang wajib, ada bilang jaiz. Aneh lah itu. Nah, ada juga lagi bekas-bekas Kuala Tanjung itu. Coba bayangkan bapak-bapak, jaiz itu apa artinya? Bisa ada, bisa tiada. Nah, jadi coba bayangkan, Allah Ta'ala melihat kita ini, bisa dilihatnya, bisa tak dilihatnya. Mungkin ini. Jadi Allah Ta'ala senantiasa melihat kita, betul itu? Kalau begitu, wajib. Wajib Allah Ta'ala, jangan bayangkan, wajib. Siapa mewajibkannya? Nah, rusak lagi lah perkara ini. Kalau itu dibahas rusak. Ini bukan wajib fikih, ini wajib hukum akal. Tak ada yang mewajibkannya. Jadi wajib. Gara-gara satu orang itu, ada guru yang bertahan dengan pendapat itu. Berhadapan beliau dengan almarhum Ustadz Hamdan Abbas, Ketua MUI Sumatera Utara. Apa kata Hamdan? Kalau di Makkah kau ini sudah dikejar-kejar orang yang dibunuh orang kau ini. Karena mengatakan harus atau jaiz. Nah, jadi kita ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Apa hukumnya? Hukum akal tadi wajib. Senantiasa Allah melihat kita. Nah, pasti. Jangan bayangkan siapa mewajibkannya. Berarti Allah Ta'ala itu bisa dipaksa, wajib pula, berpahala berdosa. Bukan berpahala berdosa, ini hukum akal, bukan hukum syarak. Kalau yajibu ala, hukum syarak. Kalau yajibu li, hukum akal. Yajibu ala kulli mukallafin, hukum syarak itu. Wajib syarak. Nah, kita lanjutkan. Mengaji tauhid memang beginilah. Tak ada bahasa yang lain lagi. Tak bisa dibawa lawak, tak cocok. Bawa lucu, tak cocok. Beginilah kajinya. Nah, kemudian itu definisi tadi dengan bina fa'il, artinya sesuatu yang tidak mungkin dengan sebab akal ketiadaannya. Tak mungkin tiada, berarti wajib ada. Atau bina maf'ul, artinya sesuatu yang jiwa tidak mendapatkan dengan sebab akal tiada. Akal tidak mendapatkan tiada.
Berarti adanya di dapat akal. Ada, wajib pasti ada. Dan diketahui dari sisi bahwa akal adalah suatu alat untuk mengetahui, dan yang mengetahui ada jiwa atau hati. Jadi alatnya akal. Nah, kemudian yang mendapatkannya hati, jiwa manusia. Wallahu a'lam. Maka dikatakan wajib adalah sesuatu yang tidak diterima tiadanya. Tak diterima tiadanya. Wajib pasti ada. Itu aja. Wajib terbagi kepada dua bagian. Dua. Pertama, wajib daruri. Artinya apa itu? Mudah. Wajib daruri seperti benda mengambil tempat. Artinya mengambilnya sekadar dari haiz atayuz lil jirmi. Nah, ini misalnya, ini benda. Benda ini pasti mengambil tempat seukuran bendanya, bagaimanapun posisinya. Begini menguasai tempat, begini menguasai tempat, begini menguasai juga. Sebesar benda ini dia menguasai tempat. Itu namanya at-tahayyuz lil jirmi. Tahayyuz bagi diri, bukan maudhu'. Kalau maudhu' tempat letak, ruangan kosong namanya faragh, ada ruang kosong. Jadi ruangan kosong tadi dikuasai benda ini, diangkat dia. Jadi bersih, jadi ada bendanya. Begini pun suasananya juga. Tidak bisa, tidak mau suatu benda menguasai ruangan kosong lebih besar lagi. Misalnya begini, ada orang bercerita, malam minggu yang lalu kami beli durian. Kemudian setelah dibeli durian tadi, sebesar bola durian itu, sebesar bola kaki, dibawa pulang ke rumah. Tiba di rumah penuh ruangan tamu, sebiji durian penuh ruangan tamu. Bisa aja. Tadi dibilang itu suara bola, suara bola masuk ke ruang tamu, penuh ruang tamu. Dari mana penuhnya itu? Kalau sebesar bola, kecuali durian itu ditambah besar yang Allah Ta'ala, penuh ruang tamu itu bisa. Nah, satu benda mengambil ruangan kosong seukuran benda itu wajib hukumnya. Ini kursi, ini belakang ini kursi. Nah, kalau kita mau duduk, dilihat dulu kursinya. Kenapa? Kira-kira muat apa tidak? Diukur dulu. Kalau sekiranya muat, duduk. Kalau tak muat, tak dulu lah dia. Misalnya kursi plastik kecil, ini sudah duduk orang besar, mana bisa? Jadi satu benda mengambil ruangan kosong seukuran dirinya, wajib itu. Wajib. Udah ada memegang tengkuk dah. Dan mulai pening. Tak pening, biasa-biasa aja. Nah, kita lanjutkan. Ya. Maka dikatakan wajib adalah, ini kecil kali tulisannya, mungkin menghemat kertas ini. Menghemat kertas, kalau untuk saya kecil kali itu, kalau saya buka kacamata ini tak nampak langsung. Nah, maka dikatakan wajib adalah sesuatu yang tidak diterima tiadanya. Wajib terbagi dua. Daruri seperti benda mengambil tempat, artinya mengambilnya sekadar dari haiz, yaitu tempat.
maka sesungguhnya selama benda ada maka wajib dia mengambil tempat dia. Selama benda masih ada, masih utuh, dia wajib menguasai ruangan kosong sebesar benda itu. Seukurannya wajib itu. Jadi kalau kursi ini tadi sudah saya duduki, tak bisa lagi orang lain duduk di sini. Kalau yang duduk di sini terpaksa duduk di atas saya. Itu wajib. Nah, maka ia wajib terikat dengan senantiasa ada benda. Kalau ada benda itu begitulah. Dan yang pertama tadi daruri, mudah. Dan nazari, ini payah. Nazari seperti sifat-sifat Allah Ta'ala, itu memerlukan nalar, berpikir kita apa yang dimaksud sifat, ya bukan zat. Apa yang dimaksud zat, ya bukan sifat. Sebagaimana pada pengajian yang lalu telah disampaikan, sedalam apapun kita mengaji ilmu tauhid, tidak ada seorang pun yang tahu hakikat zat Allah atau sifat Allah. Itu dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam kitabnya Syarah Ummul Barahin. Tak ada. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ma'arafallaha illallahu, tidak ada yang kenal kepada Allah kecuali Allah Ta'ala sendiri. Ma'arafallaha illallahu, tidak ada yang kenal kepada Allah kecuali Allah sendiri, hakikat zat, hakikat sifat. Nah, kita ini cuma mempelajari sifat-sifat Allah, dan kita tak disuruh memikirkan zat Allah, tak suruh. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih fatahliku. Pikirkanlah makhluk Allah, jangan pikirkan Allahnya, maka kamu akan binasa. Jadi pikirkan makhluknya, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Pikirkan makhluk diciptakan Allah Ta'ala, jangan pikirkan zatnya. Nanti kamu akan binasa. Satu pemahaman. Ada juga mengatakan begini, kalau dipikirkan zatnya kamu binasa. Binasa itu apa? Binasa diri artinya hancur dirinya. Dia tak ingat lagi kepada dirinya. Saking ingatnya dia, saking ingatnya dia kepada zat Allah Ta'ala. Ada juga menafsirkan begitu, menjelaskan begitu. Nah, berikut. Perkataannya wal jaiz artinya pada hak Allah Ta'ala. Para ulama mendefinisikan dengan ungkapan ma yasihhu fil aqli wujudu taratan wa adabu ukhra. Habis ma yasihhu fil aqli wujudu taratan wa adabu ukhra. Apa i'rabnya itu? Ukhra itu. Apa i'rabnya? Orang nahu. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu taratan wa adamu ukhra. Sifat lil mawsuf makhluk. Jadi ma yasihhu fil aqli wujuduhu taratan wa adamu taratan ukhra. Kali yang lain, yaitu sesuatu yang sah pada akal terkadang adanya dan tiadanya pada waktu yang lain. Itu ada jaiz, boleh jadi, bisa ada bisa tiada. Kalau ditanya orang
mungkinkah pada zaman sekarang ini ada orang imannya lebih kuat dari iman Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana itu? Mungkinkah pada zaman sekarang ini ada orang imannya lebih hebat dari Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu pernah disabdakan Nabi, "Law zina imanu Abu Bakar ma imani ummati la rajaha imanu Abu Bakar." Kalau ditimbang iman Abu Bakar sendiriannya dengan iman seluruh umatku, lebih beriman Abu Bakar sendiriannya. Itu pujian Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafa, sama dengan Abdullah bin Abi Quhafa itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah, tapi tak dikenal, tak begitu kita kenal nama itu Abdullah itu. Nah, Abdullah namanya. Yang tahu kita Abu Bakar aja. Bin Abi Quhafa sebetulnya Abdullah bin Utsman. Itulah nama Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi bagaimana tadi? Mungkinkah pada masa sekarang ini iman orang lebih hebat dari Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya mungkin. Mungkin. Kalau cerita mungkin. Cerita jais. Teringat jais tadi mungkin iya, mungkin tidak. Kalau dipandang hadis Nabi tadi tanggil, tapi dipandang definisi jais mungkin. Mungkin. Iya. Selanjutnya, kalau buah kelapa lepas dari tandannya, buah kelapa lepas dari tandannya, melambung ke atas, mungkin itu? Hah? Buah kelapa kayak itu ke bawah, ini tidak, lepas dari tandannya, melambung ke atas, mungkin itu? Mungkin. Jais itu. Kalau ditanya orang kalau jais, mana definisinya? Itu tak terlepas dari definisi jais. Bisa jadi, boleh terjadi, ya boleh tidak. Sekarang menetapkan hukum saja. Ini nanti menurut adat buah kelapa jatuhnya ke bawah, itu ada. Kalau menyalahi adat bisa jadi ke atas jatuh, melambung. Kalau pada Rasul mukjizat namanya. Kalau calon Rasul irhas namanya. Kalau pada wali karomah namanya. Orang biasa maunah namanya. Itu. Tapi begitu pun, saya jujur sudah 52 tahun umur saya, belum pernah saya melihat kelapa jatuh ke atas, terbang. Itu kaji aja. Kalau bahasa Mandailing-nya kaji doi, kaji itu. Baik, panjang juga ini. Sesuatu yang sah pada akal terkadang ada, terkadang tidak. Jaiz adakah? Sama dengan tadi. Jaiz ada kalanya daruri, udah. Seperti gerak benda atau diamnya. Inilah. Hati benda bergerak, diam. Bergerak, diam. Satu benda bisa bergerak, bisa diam. Bisa tak bergerak. Atau nazari, seperti menyiksa orang yang taat sekalipun maksud. Tetapi kurang bagus kalau contohkan Nabi, tak beradab itu. Nah, misalnya begini, sekadar contohnya, mungkinkah Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani disiksa Allah dalam neraka? Mungkin tak sampai hati menjawab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hebat itu, pendiri tarekat Qadiriyah yang banyak dianut umat Islam di tanah Jawa. Sewaktu dia mau musafir ke Makkah, datang perampok penyamun. Mana uang kau? Abang kau ada di sini. Berapa jumlahnya? Sekian. Orang lain dirampok semuanya berbohong. Tak ada uang lah, inilah. Dia ceritanya. Kenapa kau tidur? Ibuku berpesan tak boleh bohong. Gara-gara itu, karena itu apa kata perampok itu? Kembalikan semua barang yang diambil, kembalikan. Ibuku pun berpesan tak boleh bohong. Dan di waktu kecil, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada keadaan. Kalau dia sudah tak mau menyusu lagi kepada ibunya, berarti Ramadan sudah masuk. Tak mau dia menyusu lagi. Wali Allah. Kalau kita ini hamba Allah. Nah, kemudian dan memberi pahala bagi yang melakukan dosa sekalipun dia kafir. Apa hukumnya? Orang berbuat dosa kafir pula lagi, diberi Allah dia pahala. Apa hukumnya? Jais. Jangan takut menyebutkan jaisnya itu. Mungkin iya, mungkin tidak. Jais. Tetapi kalau diperhatikan Al-Quranul Karim, janji Allah dalam Al-Quran tidak. Orang beriman, beramal soleh masuk surga. Orang kafir, maksiat masuk neraka. Itulah janji Allah Ta'ala. Ini kaji ini, dan mengaji kaji inilah. Jangan dicampur adukan dengan syariat. Jangan. Sekedar tahu saja. Kemudian itu tadi daruri nazari, karena perkataan bahwa mungkin secara akal tidak menafikan bahwa itu terlarang secara syarak, dan diketahui hanya itu bahwa diketahui dari itu bahwa jaiz dibagi dua, daruri dan nazari. Terakhir perkataannya wal mumtani terlarang, artinya mustahil. Mustahil oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dikatakan mumtani, artinya mustahil pada hak Allah Ta'ala. Dan mereka mendefinisikan bahwa mustahil adanya adalah ma la yatasawwaru bil aql wujuduh, artinya sesuatu yang tidak tergambar pada akal adanya, tidak terupa pada akal adanya. Akal tak bisa menerima adanya, pasti tidak ada. Itulah mustahil. Kemudian sifat mustahil terbagi kepada dua, sama dengan tadi. Daruri seperti sunyinya benda dari gerak dan diam. Mana ada satu benda tidak bergerak, tidak diam? Ada itu? Mana ada? Benda begini diam, begini bergerak. Tidak bergerak, tidak diam. Ada satu benda, misalnya begini, ada orang bercerita, ada di kampung kami ada pokok mangga. Aneh pokok mangga itu. Apa aneh? Bergerak tidak, diam pun tidak. Udah gilanya kau kata kawan. Tak bisa kau bicara lagi. Bergerak dia, diam tidak, bergerak pun tidak. Mana ada itu? Mustahil itu. Mustahil.
yang banyak dibicarakan orang ini masalah lain. Misalnya, sanggupkah Allah Ta'ala menciptakan batu besar? Saking besarnya tak sanggup pula Allah mengangkatnya. Macam mana? Sanggupkah Allah Ta'ala menciptakan batu besar? Saking besarnya tak terangkat oleh Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Dijawab sanggup, salah. Dijawab tak sanggup, salah juga. Jadi jawabannya, ada batu besar diciptakan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tak sanggup, maka itu adalah perkara mustahil. Betul jawaban orang tua kita, Pak Toha Saifuddin. Itu mustahil. Saifuddin Toha terbalik ya. Itu mustahil. Itu mustahil. Qudra dan irada Allah tidak ta'aluk pada mustahil. Tuh, kemudian begini misalnya, tidak ta'aluk itu. Contoh, ada pisau cukur, ditebangkannya ke pohon kelapa. Ada kampak, dicukurnya ke janggut. Setelah itu di komentarnya pula, tumpul kali pisau cukurnya, tak bisa menebang batang kelapa. Tumpul kali kampaknya, tak bisa mencukur janggut. Sebetulnya bukan kampak dia tumpul, otak dia tumpul itu. Salah alamat itu. Kampak itu ke batang kelapa, cukur itu ke janggut, baru cocok. Tapi ini bukan perintah mencukur janggut, nanti berdosa pula saya. Dasar lalu memakai janggut itu ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Kalau wajib berjanggut, mencukurnya haram. Kalau sunnah berjanggut, mencukurnya makruh. Berarti sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang berjanggut. Saya ini tak baik lah, karena tak ada janggut saya. Kalau ibu-ibu yang ada masjid itu ditanya, diadakan angket, berapakah banyaknya perempuan yang suka melihat suaminya berjanggut? Itu kalau ditanya satu-satu, hampir tak ada yang suka. Atau saya bang, tahu satu janggut lagi, nanti pakai kuala Slemak. Padahal pakai janggut itu sunnah Nabi, bagus itu. Biasa orang India di Mekah sana, tahallul, cukur botak licin, tapi janggutnya panjang, panjang jangutnya. Nah, saya selalu ditanya jamaah, kenapa Ustaz tak berjanggut? Sebetulnya saya mau berjanggut, tapi ada yang tak mengasihi. Dosa-dosa. Nah, kalau helah hukum, jangan dipakai hukum yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah ada, yang mengatakan sunnah itu Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi, tercantum dalam kitab apa namanya? Minhaj. Janggut Nabi Muhammad, saya baca di kitab Hasyiah I'anatul Talibin, janggut Nabi Muhammad itu banyaknya 124.000 helai. Tapi yang tanya saya, siapa menghitungnya? Itu hadis mengatakan itu, sebanyak 124.000 helai, sebanyak Nabi diutus Allah ke dunia ini. Terjanggut Nabi, orangnya kuning langsat, putih, mancung, janggutnya hitam. Orang hitam aja berjanggut cantik, apalagi putih berjanggut, mantap. Rasulullah adalah manusia yang paling tampan di dunia ini, yang paling tampan. Nabi Yusuf nomor 2 ini. Nomor 1 Nabi Muhammad,
nomor 2 Nabi Yusuf. Setengah kecantikan itu untuk Nabi Muhammad, seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempat lain dibagi rata seluruh umat manusia. Itu maka jelek-jelek kita. Nah, kemudian mustahil terbagi dua juga, ada daruri, ada nazari. Jadi satu benda bergerak tidak, diam pun tidak, mustahil. Dan nazari seperti adanya sekutu atau syarikat bagi Allah Ta'ala. Sekutu tak ada itu, tidak ada. Anak tak ada, istri tak ada. Untuk apa dia anak? Untuk apa dia istri? Seluruh alam ini miliknya. Lagi pula kalau ada anaknya sama dengan manusia. Sedangkan kita sudah tahu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Itu bedanya. Tuhan umat Islam ini bisa dibicarakan, diperdebatkan bisa. Nah, kalau Tuhan agama lain ada tak bisa diperdebatkan. Terima sajalah. Mohon Anda mengerti saya. Kalau kita tidak bisa dibahas sampai yakin, sampai yakin dengan ilmul yakin, ainul yakin, kamalul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Sempurna keyakinannya. Nah, kemudian kesimpulan bahwa masing-masing dari tiga bagian ini terbagi kepada dua, bahwa dua bagian daruri nazari, maka semua berjumlah 6 dan tak terdahulu misal-misalnya. Jadi wajib daruri nazari, jaiz daruri nazari, mustahil daruri nazari. Masing-masing bagi dua, jadi jadinya 6. Sebagian mereka berkata dan mungkin membuat misal dari 3 bagian ini dengan gerak benda dan diamnya. Untuk mudah itu aja. Jadi dari satu benda gerak dan diam bisa jadi contoh ketiganya. Bisa? Maka wajib salah satu keduanya, tidak dengan dirinya, tidak tertentu. Maksudnya wajib satu benda kalau tak bergerak diam. Satu benda, begitulah ketentuannya. Dan mustahil sunyi dari keduanya. Satu benda bergerak tidak, dia pun tidak. Mustahil. Secara bersamaan. Dan jaiz tetap salah satu keduanya dengan bantuan ganti dari yang lain. Itulah gerak dan diam. Bisa jadi contoh wajib, mustahil, jaiz. Gerak dan diam saja. Dan semestinya perhatian dengan hukum-hukum ini. Perhatikan baik-baik. Karena kata Al-Haramain wafat 478 Hijriah. Al-Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Abdul Yusuf Al-Juwaini, Imam Juwaini juga disebut namanya. Pernah orang berkata begini, Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Yusuf Al-Juwaini, dikatakan Al-Imam Al-Haramain. Kenapa? Imam dua tanah haram.
Ada orang mengatakan begitu. Apa maksudnya? Pada satu hari Jumat, imam di Masjidil Haram, imam di Masjid Nabawi. Siapa imam Masjid Haram? Abdul Malik bin Yusuf. Imam Masjid Nabawi dia juga. Dia imam Masjidil Haram dan dia imam di Masjid Nabawi. Satu waktu, satu masa. Ada orang mengatakan begitu. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin itu kalau dalam satu waktu, mustahil itu. Ingat betul saya kaji almarhum tuan guru kita Ustaz Masman, di rumahnya diterangkan itu. Allahumma warhamhu wa'afi'afwan. Sudah tak ada beliau, tapi yang diajarkannya kepada kita sebagian kita ingat. Kata-kata beliau itu paling penting karena beliau menyampaikan dakwah yang penting dengan tak penting sama nadanya, sama aja nadanya. Penting tak penting sama aja. Di situ kurang enaknya pada kita. Kalau penting semangat, dia tak ada, biasa aja. Jadi mustahil dia jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi dalam satu waktu, mustahil. Tapi kalau yang satu itu bukan dia, betul, bisa. Dia imam di Masjidil Haram, Ibn Nabawi bukan dia, misalnya menyerupai dia, bisa terjadi itu. Nah, Al-Imam Al-Haramain berkata bahwa mengetahui dengan menggunakan akal berdasarkan bahwa mengetahui dengan wajib akan hal yang wajib dan yang jaiz, dengan perkara-perkara yang jaiz dan mustahil dalam hal-hal yang mustahil. Kesimpulannya, kata Al-Imam Al-Haramain, kalau tak dapat membedakan mana yang wajib, mana yang jaiz, mana yang mustahil, tak berakal orang. Falaisa biaqlin, tak berakal. Nah, jadi kita ini mukallaf nih semuanya, balik berakal. Tak ada begitu, tak bisa deh. Nah, dan perkataan yang wa mislada li ruslihi boleh dibagi juga dibaca mislu dengan baris rafa, maka jumlah permulaan mubtada dan khabar, ini nahwu ini, dan takdirnya adalah mislu da kainun li ruslihi, mislu da kainun li ruslihi. Seumpama ini adalah bagi rasul-rasulnya, artinya bagi rasul-rasul pun ada juga yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Wajib bagi rasul sidik, amanah, tabligh, fatwana. Yang mustahil kadhib, khianah, kitman, balada. Yang jaiz segala sifat manusia ada pada diri para rasul selama tidak membawakan kepada merendahkan martabat mereka yang tinggi. Jadi cerita Nabi Ayub, kata orang, habis Nabi Ayub dimakan ulat pada semua. Yang tak dimakan ulat hanya hatinya. Tak benar itu, bohong. Bohong. Seorang rasul mustahil rendah begitu. Bohong itu. Tak siapa pembohong pertamanya dia. Alhamdulillah sudah pernah saya ziarahi kubur Nabi Ayub itu di Syria. Maka diajakkan pada waktu itu pulang ke kampungnya, kita berbuka puasa di kampung, kata penjaga kuburan. Bersama dengan itu datang tentara memeriksa kami karena dianggap mungkin teroris. Nah, jadi
sebagai ataf atas kalimat maqad wajaba. Berikutnya, dan setelahnya dan takdirnya dan wajib atasnya, bahwa mengetahui seperti itu bagi para rasul-rasul. Jadi sama dengan itu, wajib, mustahil, jaiz, atau wajib, mustahil, jaiz bagi rasul. Ada bagi Allah, ada bagi rasul. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. 4 yang wajib bagi rasul, 4 yang mustahil, 1 aja. Jumlahnya 50. Aqaidul iman. Mesti dapat itu. Nah, dan mengisyaratkan pengarang dengan kata mithlu kepada bahwa sifat wajib ada pada hak mereka para rasul alaihimussalatu wassalam. Demikian juga sifat mustahil dan jaiz ada bagi rasul. Kan betul, ini kan sebutannya wajib, mustahil, jaiz. Tadi ikuti lagi tadi, wajib, jaiz, mustahil. Karena biasanya wajib, mustahil, jaiz. Syekh Ibrahim Al-Bajuri tak tetap dengan istilah itu. Nah, kemudian namun dia bukan merupakan hakikat sifat wajib, mustahil dan jaiz pada hak Allah Ta'ala. Betul. Yang wajib, mustahil, jaiz pada Rasul dengan pada Allah Ta'ala berbeda. Berbeda. Maka maksudnya permisalan pada semata-mata sifat wajib, jaiz dan mustahil, dan sekalipun berbeda satuan dan dalilnya berbeda. Dalil sifat sidik. Macam mana, apa nama sifatnya? Sifat yang wajib bagi Rasul yang pertama, banyak orang salah mengucapkan sidik, bukan sidik. Kalau sidik itu banyak benarnya, mungkin dusta. Sidik as-sidqu, sidik sad dal qam aja benar. Jangan sidik. Sidik, amanah, tabligh, fatana. Kalau sekarang ini udah malas berapa menyebut fatana. Biasanya dikhususkan rasul-rasul, kan begitu. Tadi ada sebutan wa mislu da li rusuli. Kenapa li rusuli tidak li nabihi? Jadi dikhususkan rasul-rasul karena sebagian apa yang akan datang seperti sifat tabligh menyampaikan khusus dengan mereka, bukan para nabi. Kalau nabi tak wajib menyampaikan kepada umatnya, rasul wajib. Itu maka dibawa contohnya rasul, bukan nabi. Jadi ada nabi saja, ada nabi dan rasul. Nah, dan perkataannya fastami'a artinya perhatikanlah apa yang aku sampaikan kepadamu dari perkara-perkara yang dengan mengetahuinya akan mengangkatmu dari kejahilan dan taklid dengan pendengaran, penghayatan dan pemahaman. Ini sebenarnya fastami'a ini namanya takmilah, namanya takmilatul bait, menyempurnakan bait syair, untuk menyempurnakan, tetapi dalam dua maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan sedikit ada, wajib, mustahil, jaiz, atau wajib, jaiz, mustahil, bagi dua masing-masing, dharuri, nazari. Jadi ini dikaji supaya mantap nanti ke atas. Tidak lagi ada wajib syarak, wajib adat, wajib akal. Bahkan kata Al-Imam Al-Haramain, siapa tak tahu ini tak berakal orangnya. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih ucapan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan kajian tadi sekitar tauhid, dan penyampainya cukup menarik. Walaupun ada juga ini kita kadang-kadang agak berkerut, tapi semakin berkerut karena kita semakin besar pahalanya, kata Tuhan Guru kita.
kasih. Pertanyaan telah diajukan bermacam-macam. Kemudian sebagaimana tadi telah saya kemukakan, seandainya saya tidak bisa menjawabnya, kalau ada di antara Tuan Guru Al-Ustaz yang hadir pada malam ini bisa menyambungnya, nanti saya persilakan. Yang pertama, yang tertulis ini dulu. Tuan Guru, bisakah sifat nafsiyah disatukan dengan sifat salbiyah? Tak bisa. Tak bisa. Nafsiyah wujud, salbiyah itu mulai qidam, baqa, mukhalaf bil hadis, setiap dalam najwa adanya. Kalau nafsiyah itu sifat diri, salbiyah ini salbu ma la yaliqu bihi ta'ala, menanggalkan sesuatu yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak layak berawal, Allah Ta'ala tak layak berakhir, Allah Ta'ala tak layak menyerupai makhluknya, Allah Ta'ala tak layak tidak berdiri sendirinya, Allah Ta'ala tak layak berbilang-bilang. Itu tidak layak. Jadi nafsiyah salbiyah itu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, terbagi empat. Sebab sedangkan sifat ma'ani, ma'nawiyah itu berwujud sendiri. Kalau diizinkan Allah Ta'ala di akhirat kelak, Allah Ta'ala itu dapat dilihat, dan sifat qudrah dapat dilihat. Nah, kemudian ada juga sifat ma'nawiyah, tetapi tidak dibenarkan kita mengucapkan, karena Allah Ta'ala bersifat ma'nawi, bersifat kaunu qadiran, maka dia bersifat qudrah. Macam mana mengatakannya? Karena Allah, disebabkan Allah Ta'ala bersifat kaunu qadiran, maka mestilah dia bersifat qudrah. Tak boleh begitu, mengucapkan tak boleh begitu, karena dalam tauhid itu ada pantang larang. Yang boleh lazim dari Allah Ta'ala bersifat kaunu qadiran, qudrah. Lazim dari kaunu muridat, iradah. Lazim kaunu alimat, ilmu. Dia boleh mutalazimain, berlazim-laziman. Jadi jangan disebabkan Allah Ta'ala bersifat kaunu bersifat qudrah, maka disebut kaunu qadiran. Disebabkan Allah bersifat iradah, dia menjadi kaunu muridat. Tak boleh disebabkan. Lazim, bahasa lazim. Nah, kemudian pertanyaan berikut, dzikir atau wirid setelah sholat yang disampaikan oleh Bapak Toha tadi, samalah pengertiannya saya dengan beliau. Artinya saya tidak mengerti bacaan yang lain, atau nasnya, hadisnya belum saya jumpai. Mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi nas itu belum saya jumpai. Yang biasa aja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu yang biasa. Jadi tadi ada bacaan astagfirullah, tak tahu saya tidak tahu. Nah, kemudian apakah hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal? Ada dalilnya. Umat Islam mengucapkan selamat Natal, kalau ditanya hukumnya, haram. Kalau cara tauhid, murtad. Kenapa? Karena mengucapkan selamat Natal itu sama dengan selamat atas kelahiran anak Allah Ta'ala. Karena Yesus Kristus itu putra Allah Bapa yang berada di surga, turun ke dunia sebagai penebus dosa umat manusia. Kalau kita mengatakan tak ada dosa tebus satu warisan, tak ada. Nabi Adam itu pun tak berdosa. Mana pula ada dosa warisan? Kalau harta diwarisi, kalau dosa tidak. Kalau bisa dosa diwarisi, umpamanya ada seorang ayah kaya raya mati. Waktu mati
mati tadi, anak-anaknya kata sambutan, seperempat dosa ayah saya memikulnya, kata anak yang tua. Seperempat lagi saya, kata anak nomor 2. Seperempat lagi saya, anak nomor 3. Seperempat lagi saya, anak nomor 4. Terimalah ayah kami bersih tanpa dosa. Enak kan? Tak ada itu. Jadi dosa itu tidak ada transfer, dosa tak ada. Jadi haram karena mengucapkan selamat lahir, selamat atas kelahiran putra Allah. Kita tak mempercaya Allah Ta'ala itu punya putra. Pendalil. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya ayat Al-Quran, hadis Nabi, belum pernah terpikir katanya. Nah, yang tahu saya itulah dalilnya. Jadi ada itu, Allah Ta'ala kan jelas seperti tadi, wa ilahukum ilahu wahid, tanda dia tak beranak. Qul huwallahu ahad, kalau mau jadi dalil umum saja. Berikut pertanyaan ini, dikir setelah sholat juga, betul. Yang biasa kita amalkan pertama astagfirullah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Fatihah, kemudian ayat kursi. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan dahulu, tidak ditemukan hadis yang mengatakan membaca surah Al-Fatihah. Tak ada hadisnya. Di Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim juga tak ada. Tetapi kita tetap membaca surah Al-Fatihah itu. Kenapa? Ya karena surah itu fadilahnya besar sekali. Udah subuh. Jadi yang kita amalkan itu masih diperdebatkan. Saya baca dalam sebuah buku tapi tulisan Arab Saudi. Seperti Syahidallah annahu la ilaha, mana dalilnya? Itu surah-surah yang satu disama dengan surah yang lain. Bahkan ada lagi ayat mengatakan apa penjelasan? Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu. Terus dibaca sampai akhir habis surah Al-Baqarah. Tapi dalilnya tak kuat. Nah, jadi khusus mengenai ini insyaallah kalau tidak minggu depan, minggu sekali lagi, karena pengajian kita belum tuntas masalah itu. Dan yang lalu ada saya bacakan urutan zikir itu. Nah, jadi nanti minggu depan atau minggu sekali lagi pembahasannya adalah wirid setelah sholat, insyaallah. Nah, nanti kita dengar bersama. Tapi yang kita amalkan itu insyaallah tidak salah, tidak salah. Umpamanya terbalik penurutannya juga tidak salah. Seperti bacaan tadi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwal rahmanur rahim, Allahu la ilaha. Itu kan bukan ayat kursi itu, bukan itu. Bahkan pada itu pernah saya bicarakan termasuk al-ismul a'zam, nama Allah yang paling besar. Wallah. Nah, kemudian Ustaz Mas'ud mengatakan mengenai Abu Jahal. Ini memang ada kajiannya di dalam kitab Syarah Ummul Barahin oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi beriman Abu Bakar Siddiq disuruh Allah dan dikehendakinya, maka jadilah Abu Bakar Siddiq orang beriman. Kemudian Abu Jahal, apakah Abu Jahal itu disuruh Allah Ta'ala kafir? Tidak. Tidak. Allah tidak menyuruh kepada kekafiran, yang disuruh Allah beriman. Nah, siapa menghendaki Abu Jahal itu kafir? Allah Ta'ala. Karena tidak ada berkehendak selain Allah.
Semuanya kehendak Allah. Kemudian, apakah dengan dikehendaki Allah Ta'ala dia kafir? Allah Ta'ala tidak berbuat zalim kepada budak? Tidak. Tidak. Tetap saja adil. Karena definisi adil pada Allah Ta'ala berbeda dengan definisi adil pada kita. Adil pada Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala bebas bertindak menurut kehendaknya. Abu Bakar beriman, Abu Jahal kafir, Abu Lahab kafir. Itu adil. Adil menurut Allah Ta'ala. Lain kali kalau begitu maksudnya adil. Yang lain akan berkhalafatut ta'ala hadis. Allah berbeda dengan kita. Jangan pernah menganggap Allah Ta'ala itu sama kita. Tidak. Kehendak Allah Ta'ala. Apakah Allah bersikap zalim? Tidak. Tidak. Lebih berat lagi, lebih hebat lagi, Abu Talib. Abu Talib secara hadis dikatakan Abu Talib itu tidak beriman, padahal dia sangat membela kepada Rasulullah SAW, tapi dia tidak beriman. Nanti di dalam neraka Abu Talib itu dipakaikan sandal, dipakainya sandal dari api neraka itu, dipakai sandal itu mendidih otak di kepala. Itulah seringan-ringan siksa neraka. Dipakai sandal mendidih otak di kepala, seringan-ringan siksa neraka. Kalau begitu beratnya gimana lagi? Jadi Tuhan tidak zalim, tidak zalim. Atau mau bertanya lagi? Siapa dia? Di mana keberatan? Nah ini masalah zalim ini. Di mana keberatannya? Allah Ta'ala tidak zalim. Nah, kita buat ilustrasi cerita dulu. Misalnya, ada sebuah rumah terbakar. Bapak selamat, ibu selamat, melompat selamat. Tapi ada mereka bayi mati gosong. Lalu ditanya Tuhan, ya Allah, di manakah letak kasih sayangmu? Anak yang tidak berdosa itu jadi gosong. Kata Allah Ta'ala, justru disitulah kasih sayangku. Karena aku tahu kalau dia besar nanti dia menjadi PSK. Bahasa tak bagus itu. Yang bagus itu pelacur. Jadi kalau begitu nanti, kalau PSK sebutannya, lebih hebat PSK itu dari orang tua kita Pak Toha. Karena PSK itu pekerja seks komersial, masih bekerja dia. Pak Toha ada pensiun. Tak bisa itu. Nah, jadi kosong. Kalau besar nanti jadi wanita jahat, kata Allah Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, ya Allah, kau kan bisa ya Allah membuat anak itu, kau selamatkan dia, tidak gosong, dan udah besar nanti dia tak jadi PSK. Kan bisa ya Allah kalau kau berbuat itu. Sekarang aku tanya kau dulu, kau Tuhan atau aku Tuhan? Tak bisa jawab. Ya udahlah. Teringat saya kepada guru saya, almarhum Haji Ibrahim Sulaiman namanya. Gelarnya Ayah Tarutung. Dipanggil dia Ayah Tarutung. Di Purwaruman. Jadi begini, orang maksiat berdosa disiksa masuk neraka, padahal yang membuat orang itu maksiat pada hakikatnya Allah Ta'ala. Dan kenapa begitu? Jadi dimisalkan Tarutung tadi guru saya itu,
Misalnya kamu bekerja membajak sawah, kamu pakai pakaian putih, baju putih, celana putih, dibawalah membajak sawah tadi. Karena lumpur lah semuanya. Baju putih, celana putih, karena lumpur. Siapa yang dicuci? Yang dicucikan pakaian itu. Padahal pakaian itu tak mau berlumpur, tak mau itu. Yang tidak berlumpur kan orang memakai itu. Jadi semestinya orang yang memakai itu dibos. Jangan bos aku, kata baju itu. Ini bos yang pakai gue. Kata orang itu, siapa sekarang yang kotor? Aku atau kau? Yang kotor kan baju itu. Siapa yang kotor itu yang dibos. Dia berdosa, masuk neraka. Jangan tanya Allah Ta'ala. Itulah jawaban guru dia. Baik. Nah kemudian apakah wajib menghafal sifat 20? Kalau dihafal berurutan, wujud, qidam, baqa, tak wajib. Tak wajib. Yang membuatnya berurutan itu ulama. Nah, kenal kepada Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Bagaimana adanya? Tak berpermulaan, qidam. Adanya tak berpermulaan, bagaimana lagi? Tak berkesudahan, baqa. Yang adanya tak punya permulaan, tak punya kesudahan, berarti dia berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu alaihi hadis. Yang adanya tak berawal, tak berakhir, berbeda dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang lain. Kayak mutalab nafsi. Yang adanya tidak berawal, tidak berakhir, berbeda dengan makhluk, tak berhajat kepada yang lain, hanya dialah satu-satunya begitu, wahdanya. Cantik disebut ulama itu. Kenapa? Karena ulama itu tahu barangkali kita di akhir zaman nih kurang memperhatikan hal itu. Jadi kalau dihafal terbalik-balik banyak kaunu mutakalliman, wujud, qudrah, qidam, kemudian basar, mukhalafah, boleh. Bahkan lebih hebat lagi, misalnya begini, ada orang bertanya, berapa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala? Dijawabnya, kau mau berapa? Mau berapa? Mau 20 bisa, 19 bisa, 17, 18 bisa, 17 bisa. Kalau bisa memasukkan yang juz'i kepada kulli, juz'iyat kepada kulliyat, bisa. Misalnya Allah Ta'ala wajib ada, senantiasa ada. Nah kalau begitu tak usah disebut lagi qidam dan baqa. Qidam itu senantiasa ada pada masa yang lalu, baqa itu senantiasa ada pada masa yang akan datang. Sebagai wujud cukup, qidam dan baqa dibuang aja. Karena dalam wujud tadi Allah wajib wujudnya. Wajib apa? Senantiasa ada, senantiasa ada. Tak pernah tak ada. Tak pernah tak ada itu dah masuk qidam baqa. Tinggal 17, 18. Kalau tak silap saya sampai bisa diperas 8 sifat saja. Tetapi karena ilmu ini sedikit agak sulit, kata pengarang, sebaiknya lah 20 sifat. Tak usah diperas lagi. Ya. Jadi, nah, mengetahuinya 20 wajib. Artinya, yang 20 wajib, tetapi berurutan tidak. Misalnya gini, Rasul yang wajib kita ketahui 25. Wajib kita tahu 25 itu. Mengenai urutannya tak mengapa. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Yahya, kemudian Nabi Yusuf, Yunus, terbalik-balik, tak apa. Pokoknya kalau sudah dikatakan Nabi, Rasul, yakin dia benar. Iman itu. Karena iman itu at-tasdiq, iman itu membenarkan, tunduk dan patuh
benarkan, turunan membenarkan at-tasdiq, turunan patuh al-iz'an, dan diterima al-qabul lah, qabul. Nah, jadi itu tadi tak usah susah kali, biasa-biasa aja. Tak perlu tak boleh. Nah, berikut tadi orang yang maksum sekalipun jaiz hukumnya disiksa Allah Ta'ala, betul? Tapi kan bertentangan dengan janji Allah, betul? Janji Allah Ta'ala masuk surga, betul? Ya ini dipisah dulu. Ini pembahasannya tentang jaiz. Jangan diingat-ingat janji Allah Ta'ala, jangan dicampur adukkan, jaiz saja. Ya, menurut hukum akal orang yang maksud jaiz disiksa Allah Ta'ala. Jaiznya ada namanya jaiz ba'idul wuqu', ada namanya jaiz tapi sulit terjadinya. Terkadang tidak terjadi. Jadi sekadar menentukan hukum jaiz, ya jaiz hukumnya Allah Ta'ala memasukkan orang yang masuk ke dalam neraka, jaiz. Jangan ingat dulu janjinya, jangan ingat janji syariat. Kalau ingat syariat, ya udah tak bisa lagi. Masa orang maksum masuk neraka? Maksum itu kan Nabi, Rasul. Kalau wali mahfuz dari dosa. Jadi dikaji satu-satu, jangan dicampur adukan. Satu aja, yaitu hukum akal. Berikut iblis menggoda. Memang betul di waktu di dalam kitab At-Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, Imam Al-Qurtubi menerangkan di waktu nanti kita mati, kita menjelang mati, datang iblis menyerupai ibu kita, menyerupai ayah kita. Dia menggoda kita. Pertama, yang paling hebatnya, wahai anakku, mak sudah duluan mati. Wahai anakku, ayah sudah duluan mati. Rupanya agama Islam itu tak betul banyak. Yahudi yang betul, Nasrani yang betul. Itu godaan. Kemudian sampai ada menggoda lagi, mengaku dia Tuhan. Dan disitulah pentingnya tauhid tadi, sudah berakhir dengan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Nah, teringat saya kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita sebut tadi. Dia pernah diganggu setan. Katanya, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Bukan kau Tuhan kau, setan kau, iblis kau. Kemudian hilang. Tambah yakin aku kau bukan Tuhan. Kalau Tuhan tak mau hilang. Syekh Abdul Qadir mau dilawan iblis, lawan Syekh Abdul Qadir, mana menang ini? Iblis itu godaannya halus, setan godaannya kasar. Jadi kalau ada orang, ayo kita mabuk, ayo kita berjudi, ayo kita ini, kasar, itu setan. Kalau iblis itu halus. Di kampung ini ustaz yang paling alimnya, kembang telinga sini. Kalau berdoa ustaz, mantap lah ustaz, menangis dia mati semuanya. Dia pun hebat lah. Akhirnya nanti dia tak mau mengaminkan orang. Kenapa? Karena tak khusyuk katanya. Mesti dia diaminkan. Orang mesti mau ucap salam kepada dia. Jadi kalau jawabannya assalamualaikum ustaz, jawabannya bukan ustaz, itu iblis punya kerja itu.
Jadi iblis itu sebagaimana pernah kita kaji, pernah bertemu gacok. Iblis bertemu Fir'aun. Kan gacok sama gacok lain. Dalam kitab Fathul Majid. Jadi dikatakan iblis itu, apa kabar on? Kabar baik, Lis. Sampai di mana hebatnya kau, maka kau mengaku Tuhan, kata iblis. Betul kau pernah semua sudah jadi. Setelah sudah terjadi semuanya, datang iblis, gembusnya padam semua. Berbegininya hebatnya kau Fir'aun. Sudah mengaku kau diri kau Tuhan, sabar begini kemampuan kau, sanggup kau mengaku diri kau Tuhan. Aku lebih hebat dari kau. Tapi supaya kau tahu Fir'aun, tak pernah aku mengaku diriku Tuhan. Jadi pandang dari kisah itu, lebih baik lagi iblis dari Fir'aun. Salahnya satu cuma, tak mau sujud kepada Adam. Tapi hebat dosanya, hebat sana. Dia usir dia dari rahmat Allah Ta'ala, iblis. Dan sebelum dia dikeluarkan dari rahmat Allah Ta'ala, iblis itu pernah menjadi guru para malaikat. Malaikat itu guru pada dia. Hebat tidak itu? Makanya sepintar apapun orang, sebesar apapun serban orang, jalan iblis itu menggoda dia pasti ada. Kalau orang mengatakan setan pasti kalah, belum tentu. Belum tentu. Pak terasa kita bersama dengan guru kita sudah 2,5 jam, cukup lelah buat guru kita. Tapi semangat semakin malam semakin semangat, alhamdulillah. Karena orang ini fokus lebih diskusi atau musyawarah dengan guru kita terhadap materi-materi yang pernah disampaikan di pengajian kita ini. Dan karena waktu kita sangat terbatas, ya kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan kajiannya tadi di hadapan kita. Dan sebagai penutup adalah doa yang akan dipimpin oleh Hemon kepada Ustaz Idris Hasibuan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وارزقنا اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك إليه أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مطيبا مباركا فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir kita malam ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan.